warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai konversi NFA ke DFA. Nah, jadi gimana sih prosesnya gitu? Nah, jadi itu dari suatu mesin non-deterministic finite automata atau NFA itu dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministic finite automata (DFA) yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekivalen. Nah, ekivalen di sini itu dimaksud adalah kesetaraan bahasa. Oke, selanjutnya di sini apa sih yang membedakan antara NFA vs DFA gitu? Nah, jadi itu setiap DFA itu bagian dari NFA. Namun belum tentu setiap NFA itu bagian dari DFA. Atau bisa jadi setiap NFA itu emang bukan bagian dari DFA. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, dari perbedaan itu namun tetap ada kesamaan di setiap DFA, di setiap NFA-nya. Nah, kesamaannya itu bisa berupa state, transisi, dan bahkan bisa jadi inputannya. Kemudian yang ketiga itu ada NFA dapat bertransisi ke lebih dari satu state jika diberikan inputan yang sama. Nah, kita lihat di sini dari gambar ini. Ini startnya, state awalnya itu S0, state akhirnya itu kan S1. Seumpamanya kita S0 ini kita kenakan inputan B. Nah, itu kan dia transisinya ke S0 itu sendiri sama S1 kan. Nah, itu berarti kan udah dua state. Oke, kemudian DFA hanya bisa bertransisi ke satu state jika diberi input tersebut. Oke, di sini ada gambar DFA. Kita lihat si S0-nya ini kita kenakan input B. Itu dia akan menghasilkan S0 sama S1 saja gitu. Jadi dia nggak dua state gitu, dia langsung satu transisi gitu. Itu namanya DFA. Nah, namun DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang dapat menerima bahasa yang sama atau ekivalen. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke contoh. Nah, di sini kita diketahui state-nya itu ada S0 sama S1, terus inputannya itu A sama B, kemudian state awalnya itu S0, state akhirnya itu S1. Nah, di sini apabila S0 state-nya itu kita kenakan inputan B, inputan A itu akan menghasilkan S1. Nih, ini kan kesini. Sebenarnya sama aja sih, ini kan S1 jika dikenakan inputan sama S0, maka dia akan menghasilkan S1 dikenakan inputan A, maka dia akan menghasilkan ini state S0. Nah, nih makanya di sini S0 kan. Nah, terus abis itu ketika si S0 ini kita inputkan dengan B, dikenakan input dengan B, itu dapat bertransisi ke dirinya sendiri yaitu S0 dan S1. Makanya di sini S0, S1. Nah, kemudian S1 ini kita kenakan inputan dengan B, itu akan menghasilkan dirinya sendiri yaitu S1. Makanya di sini S1. Untuk membuat tabel DFA, kita lihat dulu dari tabel NFA, itu kan ada state yang baru yaitu S0, S1. Nah, jadi kita buat tabel DFA untuk membuat S0 sama S1 si ini. Nah, caranya untuk mencari ini itu kita lihat dulu di sini state S0 jika kita kenakan input A akan menghasilkan S1. Sementara itu state S1 kita kenakan input A akan menghasilkan S0. Sehingga ketika S0 state S0, S1 jika kita kenakan inputan A akan menghasilkan state S0, S1. Nah, kemudian untuk mengetahui si state S0, S1 kita kenakan input si B, itu kita lihat dulu di sini
S0 kita kenakan input B itu kan S0, S1. Nah, sementara S1 stage S1 kita kenakan input B akan menghasilkan S1. Nah, jadi dengan begitu S0, S1 kita kenakan input B akan menghasilkan state S0, S1. Nah, kemudian ini adalah hasil dari DFA-nya tadi. Nah, setelah menyelesaikan tabel DFA, kita akan menghasilkan gambar seperti ini. Nih, jika S0 kita kenakan input A, maka akan menghasilkan S1. Kemudian S1 kita kenakan input A, maka akan menghasilkan S0. Nah, jika S0 kita kenakan input B, maka akan menghasilkan S0, S1. Nah, untuk S1 jika kita kenakan input B, maka akan menghasilkan state S1 itu sendiri. Nah, kemudian untuk S0, S1 jika kita kenakan input A, B, maka akan menghasilkan S0, S1 itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba input string B. Nah, di sini kita lihat gambar NFA dan DFA. Nah, untuk NFA kita S0 kita inputkan B itu akan menghasilkan S0 itu sendiri dan menghasilkan S1. Nah, untuk DFA kita kenakan input S1 S0 kita kenakan input B, maka akan menghasilkan S0, S1. Nah, dengan demikian ini ekivalen atau bahasanya sama dan setara sesuai dengan syarat yang telah disebutkan di depan tadi gitu. Nah, sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.